Kita memang kalah kelas, tapi jika seandainya timnas Indonesia bisa bermain full, menurut saya hasilnya akan beda deh. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman semua, ya usai sudah gitu bahwa kesempatan untuk kita bisa bermain di Olimpiade benar-benar pupus. Setelah kita mendapatkan 3 kali kesempatan, yang pertama kesempatan saat melawan Uzbekistan, jika seandainya kita menang, kita otomatis lolos ke Olimpiade. Yang kedua, kesempatan saat melawan Irak, jika kita menang, kita akan lolos Olimpiade. Dan yang terakhir, kesempatan saat kita melawan Guinea. Tapi jujur aja, ini di luar ekspektasi saya. Saya bahkan udah bikin kan konten sebelumnya kalau saya sedikit agak pesimis. Memang kepesimisan ini akhirnya terjawab dan benar, kita nggak lolos. Tapi justru pesimistis saya itu agak sedikit terpatahkan. Karena dengan permainan timnas Indonesia yang bisa dibilang kalau segini cukup mengimbangi. Kita akui dari segi permainan individu, kita sebenarnya kalah dari Guinea. Pemain Guinea bisa dibilang lebih rapih dari skill individunya ya. Lebih rapih, mereka dalam mengontrol bola, dalam mengoperasikan bola di dalam kakinya itu terlihat lebih luas dibandingkan para pemain Indonesia. Dari segi fisik pun, kita harus akui kecepatan mereka, otot-otot mereka lebih baik dibandingkan Indonesia, walaupun memang kita harus akui banyak banget drama dari Guinea karena dengan kekuatan otot dan badan yang kekal seperti itu seharusnya tidak sedikit-sedikit jatuh ya, tidak sedikit-sedikit drama, tidak sedikit-sedikit guling-guling FC gitu kan. Itu yang bikin saya juga kesel melihatnya. Tapi dari segi permainan sebenarnya secara overall ya memang timnas tidak bermain bagus-bagus amat, tidak jelek-jelek amat juga. Tapi bisa mengimbangi seperti ini dan hanya menang 1-0 Guinea ini dari itu juga dari tendangan penalti, ini di luar ekspektasi saya. Dimana pesimistis saya sedikit terpatahkan dengan permainan timnas Indonesia. Walaupun memang jika dilihat secara peluang, sebenarnya timnas Indonesia tidak terlalu memiliki peluang yang benar-benar bagus dan emas ya. Memang serangan kita nyampe ke gawang Guinea, penjaga gawang Guinea bisa mendapatkan tendangan atau bola dari hasil serangan timnas Indonesia. Tapi dari segi serangan sebenarnya tidak terlalu membahayakan banget bagi Guinea. Jadi cuman biasa-biasa aja dan penjaga gawang Guinea pun sebenarnya tidak benar-benar teruji di pertandingan kali ini. Nah, saya meyakini jika melihat permainan semalam, Guinea semalam, sebenarnya kalau seandainya kita bermain full time, kita bisa lah untuk mengimbangi atau seenggaknya hasilnya tidak seperti ini, bahkan mungkin bisa menang. Karena kenapa? Jika dilihat dari permainan, sebenarnya lini tengah kita yang benar-benar cukup bisa dibilang amburadul. Nah, walaupun kita bilang full time ini hanya 2 orang pemain, kita kesampingkan dulu Elkan Bagot, jika kita lihat dari komposisi di Piala Asia, yaitu Rizky Ridho dan Justin Hubner, kenapa sangat penting, walaupun mereka pemain belakang, yaitu yang menjadi sosok sentralnya, Nathan, di lini tengah bisa kembali gitu. Jadi kalau seandainya nggak ada Justin atau nggak ada Ridho, Nathan otomatis biasanya pergi ke belakang, entah itu sebagai bek kiri ataupun malam sebagai bek tengah. Itu yang menjadikan sosok sentral di lini tengah agak sulit. Ival memang bagus. Semalam Ival bagi saya kerja keras banget. Marcelino seperti agak sedikit canggung, tapi dia bermain bagi saya cukup elegan dibandingkan dengan permainan-permainan sebelumnya. Walaupun mungkin ada beberapa yang mengkritisi kalau Marcelino tetap egois. Ya, keegoisan itu memang sebenarnya diperlukan, cuman kadarnya aja yang harus pas. Tapi jika seandainya malam, sebenarnya permainan Marcelino bisa dibilang agak sedikit elegan lah, cukup bagus lah kalau permainan semalam itu, kalau menurut saya. Nah, Nathan ini, timnas Indonesia ini, U23 khususnya, benar-benar sudah kecanduan sama lini tengahnya seorang Nathan. Kita harus akui kalau Nathan tampil sangat baik selama Piala Asia ini, benar-benar mencuri perhatian, sehingga permainan Nathan benar-benar sentral di lini tengah, sehingga kalau timnas kehilangan Nathan, jadi berasa agak yang kurang gitu. Lini tengah itu memang untuk pemain gelandang itu dibutuhkan pemain yang energik, pemain yang pandai mengatur ritme permainan, pemain yang benar-benar jenius, pandai juga untuk membuka, membongkar bagaimana pertahanan lawan, dan butuh juga sosok yang benar-benar jago beradu, dan jago beradu itu sebenarnya dimiliki oleh Nathan. Ival jago dalam membuka-buka ruang, bagaimana melakukan tupas-tupas terobosan yang bagus, pandai juga itu dia dalam mengatur ritme permainan gitu. Nah,
yang tukang adunya kurang ada semalam gitu. Kenapa? Karena mungkin Nathan dimainin di belakang. Kalau Marcelino sama Ivar kan bisa dibilang tipenya jago nyekil, walaupun ya Marcelino sama Ivar benar-benar terlihat beda ya gaya permainannya, tapi secara umum permainan mereka itu jago untuk mendistribusikan bola. Sementara untuk menahan serangan lawan, menjadi orang pertama di tengah yang menggagalkan serangan lawan, itu nggak ada antara Ivar dan Marcelino, walaupun Ivar memang lebih terlihat. Tapi kalau seandainya ada Nathan, itu akan lebih enak gitu. Ivar akan lebih fokus untuk membangun sebuah serangan, sementara Nathan akan lebih fokus untuk menjadi orang pertama yang selalu menggagalkan serangan lawan. Nah, itu sebabnya agak sulit. Makanya saya katakan kalau seandainya kita bermain full time, mungkin hasilnya akan berbeda. Mungkin kita bisa menang. Nah, intinya kita sekarang udah kehilangan kans untuk bisa masuk ke Olimpiade. Dan akan kembali diuji mungkin 4 tahun lagi nanti kan. Sekarang kita harus fokus ke Piala Dunia aja untuk timnas senior. Tapi teman-teman, ekspektasi kita sebenarnya yang terlalu tinggi untuk Piala Asia U23 ini. Kita udah tampil sangat bagus. Untuk tim yang debutan seperti timnas Indonesia ini udah luar biasa banget gitu. Bahkan kan Pak Erick Thohir juga pernah bilang kalau apa yang mereka perkirakan terjadi di Piala Asia sekarang ini, mereka perkirakan atau mungkin mereka prediksikan akan terjadi di 5 tahun ke depan. Tapi buktinya malah terjadi lebih cepat. Nah, ini adalah satu hal yang bagus. Ini adalah satu hal kemajuan yang luar biasa dari timnas. Dan saya harap kita lah yang jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Termasuk nanti juga untuk kualifikasi Piala Dunia. Kita seolah-olah mendapatkan angin yang sangat segar bahwa kita akan lolos Piala Dunia dengan bergabungnya Tom Hay, bergabungnya Nathan waktu itu, bergabungnya juga sekarang Martin Fes dan juga Kelvin Verdong yang nanti termasuk Bang JJ juga yang akan bergabung dengan timnas Indonesia, seolah-olah mendapatkan angin segar sehingga ekspektasi kita meningkat, kita akan lolos Piala Dunia. Saya hanya ingin mengingatkan, termasuk saya, siapa yang nggak ingin timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia? Saya pun mau, tapi saya harap belajar dari timnas U23. Optimistis harus, tapi ekspektasi itu harus dijaga, harus dinetralkan. Kalau seandainya ekspektasi kita ternyata nanti gagal masuk Piala Dunia, kita harus siap juga gitu. Itu sebabnya janganlah berikan beban yang terlalu tinggi kepada timnas senior, khususnya nanti kita fokus di Piala Dunia. Berikanlah dukungan dan doa, semoga saja kita bisa lolos Piala Dunia sih. Tapi kalau enggak pun ya enggak apa-apa juga. Assalamualaikum.